Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah gubuk sederhana yang dihuni oleh Siti dan adik laki-lakinya, Arya Tebing. Gubuk mereka terbuat dari bambu dengan atap daun kelapa yang rapi. Di depan gubuk, terdapat lahan pekarangan yang cukup luas, hasil warisan orang tua mereka. Setiap pagi, Siti dan Arya bekerja bersama di ladang, bercocok tanam dan merawat tanaman yang mereka tanam dengan penuh kasih. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka selalu merasa cukup dengan hasil kerja keras mereka. Lahan itu terbagi dua sesuai amanat orang tua mereka, sebelah kiri untuk Arya, dan sebelah kanan untuk Siti. Meski demikian, tanah itu menjadi simbol dari hubungan erat mereka. Di antara tumpukan pekerjaan, mereka selalu menemukan waktu untuk bercanda dan berbagi cerita, menjalin ikatan yang tak tergoyahkan. Suatu hari, di tengah kehidupan mereka yang tenang, datanglah seorang pangeran dari kerajaan Sumedang. Namanya adalah Pangeran Serunting, seorang pemuda gagah perkasa yang terkenal di seluruh kerajaan karena kesaktiannya. Serunting memiliki darah raksasa yang mengalir dalam tubuhnya, hasil dari garis keturunan dari Putri Tenggang, seorang makhluk legendaris yang dihormati di seluruh Nusantara. Ketika Pangeran Serunting pertama kali melihat Siti di pasar desa, hatinya langsung terpikat oleh kecantikan dan kelembutan hatinya. Setelah beberapa kali berkunjung ke desa, Serunting akhirnya memberanikan diri untuk melamar Siti. Tanpa ragu, Siti menerima lamaran tersebut. Arya, meskipun merasa berat, memberi restu kepada kakeknya. Pesta pernikahan yang meriah diselenggarakan, di mana Siti resmi menjadi istri Pangeran Serunting. Setelah pernikahan itu, Siti dibawa ke istana yang megah dan gemerlap, jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia kenal. Istana yang megah dan luas itu penuh dengan kemewahan. Siti terpesona dengan segala keindahan di sekelilingnya, taman yang luas dengan bunga berwarna-warni, air mancur yang memercikan air jernih, dan hiasan-hiasan indah yang menghiasi setiap sudut ruangan. Namun, meskipun segala kemewahan ini, Siti merasa terasing. Kehidupan istana yang penuh aturan dan formalitas tidak cocok dengan kebiasaannya yang sederhana dan bebas. Serunting yang sangat mencintai Siti, merasa cemas melihat istrinya yang selalu tampak murung. Setiap hari, Siti tampak lebih pendiam dan tidak bergairah. Ia merindukan rumah kecil di desa dan adik laki-lakinya, Arya. Setelah beberapa hari, Serunting menanyakan langsung kepada Siti apa yang mengganggu hatinya. Dengan mata berkaca-kaca, Siti akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang Arya, yang kini tinggal seorang diri di desa, mengurus lahan yang mereka warisi. Mendengar kekhawatiran istrinya, Pangeran Serunting memutuskan untuk mengunjungi desa dan mengundang Arya untuk tinggal bersama mereka di istana. "Kami akan menjaga dia dengan baik, Siti," ujar Serunting, berusaha menenangkan hati istrinya. Namun, ketika mereka sampai di desa dan mengunjungi rumah Arya, mereka mendapati bahwa Arya menolak untuk pindah ke istana. Arya dengan tegas menolak ajakan Serunting. Ia mengatakan bahwa ia lebih senang tinggal di rumah mereka dan mengurus lahan yang telah dibagi sesuai amanat orang tua mereka. Meskipun merasa heran, Siti menghormati keputusan adiknya. Arya lebih memilih untuk merawat tanahnya daripada menerima kemewahan istana. Serunting pun akhirnya menghormati keputusan Arya dan memutuskan untuk membiarkan Arya tinggal di desa.
Pada kunjungan berikutnya, Pangeran Serunting mengusulkan agar mereka menanam pohon di tengah lahan yang terbagi, sebagai simbol persatuan dan persaudaraan yang tetap tumbuh meski jarak memisahkan. Arya menyambut baik usulan itu, meskipun Siti merasa sedikit ragu. Tanaman itu akan menjadi pembatas antara lahan Arya dan lahan Siti, namun lebih dari itu, pohon itu akan menjadi simbol hubungan yang tetap terjaga meskipun terpisah oleh dua dunia yang berbeda. Serunting dan Arya bersama-sama menanam pohon yang tinggi dan kokoh di tengah lahan mereka. Pohon itu tumbuh dengan cepat, akarnya menyentuh tanah yang subur. Arya memilihkan pohon yang kuat dan tumbuh dengan cepat. Dengan harapan pohon itu akan bertumbuh dengan baik, mereka pun melanjutkan kehidupan mereka. Namun, beberapa minggu setelah pohon itu ditanam, hal aneh mulai terjadi. Pada sisi pohon yang mengarah ke lahan Arya, tumbuh jamur-jamur kecil yang berwarna kemasan. Jamur itu tampak mengilap dan bersinar, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa. Namun, di sisi pohon yang mengarah ke lahan Siti, hanya tumbuh jamur biasa, pucat dan tidak menarik. Keanehan ini mulai menarik perhatian penduduk desa. Mereka yang datang mengunjungi lahan itu terpesona dengan keindahan jamur emas yang tumbuh di sisi Arya. Siti yang awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu mulai merasa cemas. Apakah jamur emas itu berarti ada sesuatu yang lebih besar? Serunting yang melihat fenomena ini mulai merasakan perasaan yang berbeda. Rasa iri dan curiga muncul dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada ketidakadilan yang terjadi. Mengapa jamur emas hanya tumbuh di lahan Arya, pikirnya, bertanya-tanya dalam hati. Perasaan iri Serunting semakin membesar. Ia tidak bisa mengerti mengapa hanya di lahan Arya jamur emas itu tumbuh. Dalam keadaan marah dan bingung, ia mulai menuduh Arya telah melakukan sesuatu yang curang. "Kau pasti telah memutar pohon itu," teriaknya kepada Arya. "Kau telah menyihir pohon ini agar hanya sisi milikmu yang tumbuh jamur emas. Ini adalah tindakan curang." Arya terkejut mendengar tuduhan tersebut. Ia merasa tersudut dan bingung. "Tidak, Kak. Aku tidak melakukan apa-apa," jawab Arya dengan suara gemetar. Namun, Serunting yang sudah terbakar amarahnya tidak mau mendengarkan. Dengan marah, Serunting menantang Arya untuk bertarung, membuktikan siapa yang lebih kuat dan berhak atas pohon itu. Arya yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan Serunting, yang merupakan pangeran sakti, meminta waktu untuk berpikir. Ia tidak ingin pertarungan ini berakhir dengan darah. "Berikan aku 2 hari untuk berpikir," kata Arya dengan suara lembut. Serunting yang merasa yakin akan kemenangan dirinya, mengangguk dan menginginkan Arya untuk mempersiapkan diri. Selama 2 hari tersebut, Arya berkelana dalam pikiran, mencari cara untuk mengalahkan Serunting yang sangat sakti. Ia mengingat-ingat apa yang dia ketahui tentang kesaktian suami kakaknya. Namun, ia tahu bahwa kesaktian Serunting tidak bisa dilawan dengan kekuatan isik semata. Di tengah kebingungannya, Arya memutuskan untuk pergi menemui Siti di istana. Ia mengetuk jendela kamar Siti di malam hari, dengan harapan bisa mendapatkan bantuan. "Kak Siti, aku perlu bantuanmu," ucap Arya dengan suara pelan. Siti yang terkejut mendengar permintaan itu, mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar cerita Arya tentang apa yang terjadi, Siti merasa sangat bimbang. Di satu sisi, Arya adalah adik kandungnya yang sangat ia cintai. Namun, di sisi lain, Serunting adalah suaminya, dan ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Siti memutuskan untuk membantu Arya, namun dengan satu syarat, "Jangan sampai kau membunuh Serunting," pesan Siti dengan tegas. Arya mengangguk, berjanji tidak akan membunuh Serunting. Dengan hati berat, Siti akhirnya membocorkan rahasia terbesar suaminya.
Serunting memang sakti, tetapi ada satu kelemahan yang bisa melumpuhkan kesaktiannya, ujar Siti. Jika batang ilalang disentuhkan ke tubuhnya, maka kekuatannya akan hilang. Arya mendengarkan dengan seksama. Ia merasa lega karena sekarang ia memiliki cara untuk menghadapi Pangeran Serunting. Dengan berbekal informasi itu, Arya kembali ke desanya untuk mempersiapkan pertempuran dengan Serunting. Ia mencari batang ilalang yang panjang dan kuat, mempersiapkan diri dengan tekad untuk menghindari pertumpahan darah, dan berharap dapat mengakhiri konflik ini tanpa kekerasan. Hari yang telah dijanjikan pun tiba. Pangeran Serunting dan Arya berdiri berhadapan di tengah lapangan terbuka. Serunting dengan gagah memegang pedangnya, sementara Arya hanya memegang batang ilalang. Para penduduk desa yang penasaran berdiri di sekitar mereka, menyaksikan pertarungan yang tampaknya tidak seimbang. Serunting menyerang lebih dulu, tubuhnya bergerak cepat dan kuat. Namun, Arya dengan sigap menghindar dan berusaha mencari momen yang tepat. Dalam sekejap, Arya menyentuhkan batang ilalang ke tubuh Serunting. Seperti yang diungkapkan Siti, kesaktian Serunting lenyap begitu saja. Tubuh Pangeran Serunting melemah, dan ia jatuh ke tanah dengan terkejut. Setelah pertarungannya dengan Arya, Pangeran Serunting merasa hancur dan terhina. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan, dan bahwa ia harus mengatasi rasa malu yang begitu dalam. Dalam keadaan penuh penyesalan, ia memutuskan untuk bertapa, mencari kedamaian dan pemahaman tentang kekuatannya. Selama 2 tahun, Serunting bertapa di sebuah gua yang terletak di puncak gunung yang tinggi. Ia hanya dikelilingi oleh alam dan sunyi, dengan tubuhnya yang mulai tertutup oleh daun bambu dan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar gua. Hari demi hari, Serunting merenung, berdoa, dan meminta petunjuk dari Sang Hyang Mahameru, Sang Penguasa Langit. Di malam hari yang penuh bintang, Sang Hyang Mahameru akhirnya mendekatinya dalam wujud cahaya yang terang benderang. Pangeran Serunting, engkau telah menjalani pertapaan yang panjang. Sebagai imbalannya, aku memberimu kesaktian luar biasa, ujar Sang Hyang Mahameru dengan suara yang menggetarkan hati. Kini, setiap kata yang keluar dari mulutmu akan menjadi kutukan. Namun, ingatlah, kekuatan ini hanya akan bermanfaat jika digunakan dengan bijaksana. Dengan menerima kesaktian itu, Serunting merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Ia mampu mengubah apa saja yang diinginkannya dengan kata-kata. Sebagai ujian pertamanya, ia menatap tumbuhan tebu di sekitarnya dan berucap, tumbuhlah menjadi batu. Tanpa disangka, tumbuhan tebu itu langsung mengeras menjadi batu. Serunting tercengang. Sang Hyang Mahameru mengingatkan, ingat, Pangeran Serunting, dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Gunakanlah kekuatan ini untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Serunting, yang kini memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya dengan kata-kata, mulai mengujinya dengan berbagai macam objek. Ia mengucapkan berbagai kata-kata dan melihat berbagai benda berubah sesuai perintahnya, pohon berubah menjadi emas, air mengalir deras tanpa henti, bahkan batu menjadi permata. Semua keajaiban itu membuat Serunting semakin terpesona dengan kesaktiannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Serunting mulai merasa bahwa kesaktiannya bukanlah hadiah yang bebas dari beban. Terkadang kata-katanya membawa dampak yang tidak ia inginkan. Pada suatu kesempatan, ia tak sengaja mengutuk tanah di sekitar gua menjadi tandus, dan segala tanaman di sekitarnya layu dan mati. Ia menyadari bahwa kata-kata yang dicapkannya bisa memberi kehidupan atau membawa kehancuran. Setiap kali ia berbicara, ia merasa semakin kuat, namun di sisi lain, ia merasa semakin terisolasi dan takut akan kemampuannya. Dalam perjalanan pulang ke kerajaannya, Serunting yang kini semakin sakti dan kuat merasa bahwa dirinya telah berubah. Kesaktiannya yang semakin besar membuatnya percaya diri, namun ia juga merasa ada tanggung jawab besar yang harus dipikul.
Ia harus menggunakan kesaktiannya untuk membawa kebaikan bagi dunia, bukan untuk keserakahan atau kebanggaan pribadi. Di perjalanan, ia melewati sebuah lahan tandus. Lahan yang gersang itu tampak tak berdaya, hanya dipenuhi pasir dan batu. Melihat itu, Serunting berhenti sejenak. Tanpa ragu, ia mengucapkan kata-kata yang penuh kekuatan, "Hidupkanlah lahan ini. Ubah semua menjadi hutan yang subur, penuh dengan pepohonan dan buah-buahan." Tiba-tiba, tanah yang tadinya kering dan tandus mulai berubah. Pohon besar tumbuh menjulang, bunga bermekaran, dan sungai kecil mengalir dengan jernih di tengah hutan yang baru muncul. Serunting tersenyum, namun ia juga mengingat pesan Sang Hyang Mahameru bahwa kesaktiannya harus digunakan dengan bijaksana. Tidak jauh dari lahan yang baru diubahnya itu, Serunting bertemu dengan pasangan renta yang tengah berjalan perlahan. Pasangan itu tampak lemah, dan wajah mereka penuh dengan kesedihan. Ketika Pangeran Serunting menghampiri mereka, ia mendengar keluhan sang nenek yang mengatakan bahwa mereka tak memiliki keturunan untuk mewarisi rumah dan ladang mereka. "Pangeran, kami telah hidup lama, namun tak ada anak yang dapat kami banggakan. Kami hanya bisa menunggu akhir hidup kami," kata sang nenek dengan suara lemah. Pangeran Serunting yang merasa kasihan mendengar cerita mereka berpikir sejenak. "Aku bisa membantu kalian," katanya dengan penuh keyakinan. Dengan sehelai rambut yang dicabut dari kepala sang nenek, Serunting mengucapkan kata-kata sakti, "Dengan izin Tuhan, jadikanlah anak bagi pasangan ini." Sesaat kemudian, rambut itu berubah menjadi bayi yang sehat, menangis dengan keras. Pasangan renta itu terkejut dan penuh sukacita. Mereka memeluk bayi itu dengan air mata kebahagiaan, berterima kasih kepada Pangeran Serunting atas kebaikannya. Serunting merasa bahagia melihat senyuman pasangan tersebut, tetapi ia juga mengingatkan dirinya bahwa kekuatan ini harus selalu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk mencari pujian. Kabar mengenai perbuatan-perbuatan ajaib Serunting pun tersebar luas. Masyarakat mulai mempergunjingkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Banyak yang memuji, tetapi tak sedikit yang merasa takut. Mereka mulai menyebutnya dengan julukan "Si Pahit Lidah", karena setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa mengubah dunia. Meskipun julukan itu mengandung kekuatan mistis, Serunting tak merasa bangga. Ia tahu bahwa lidah yang penuh kekuatan itu harus dijaga agar tidak menghancurkan segala sesuatu. Namun, meskipun terkenal dengan julukan itu, Serunting tak berniat untuk berhenti melakukan kebaikan. Ia terus melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman di Sumidang. Setelah beberapa waktu, Pangeran Serunting sampai di kampung halaman. Ia segera mencari Siti, sang istri tercinta, yang kini tinggal bersama Arya Tebing. Serunting merasa sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Ia menyadari betapa besar kesalahannya dalam bersikap sombong dan serakah. "Siti," kata Serunting ketika bertemu dengan istrinya, "aku telah banyak berbuat salah, terutama terhadapmu dan Arya. Aku menyadari betapa egonya diriku dulu, dan aku sangat menyesal. Terimalah permintaan maku." Siti menatap Serunting dengan mata penuh pengertian. "Aku tahu, Serunting. Aku selalu percaya bahwa hatimu baik. Kini aku melihat bahwa kamu benar-benar telah berubah." "Semua kesalahan itu telah berlalu," jawab Siti dengan lembut. Pangeran Serunting kemudian menemui Arya Tebing. Ia merasa berat untuk meminta maaf karena pernah bertindak kasar terhadapnya. "Arya, aku tahu aku telah banyak menyakiti hatimu dengan kesombonganku. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya." "Aku menyesal," ucap Serunting dengan penuh penyesalan. Arya tersenyum dan menjawab, "Kakak, aku sudah memakanmu sejak dulu. Aku tahu, di balik semua kesalahanmu, hatimu selalu baik. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, dan kini aku melihat perubahan itu."
Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh ujian, akhirnya Pangeran Serunting, Siti, dan Arya kembali bersatu dalam kedamaian. Mereka hidup bersama dengan rukun di rumah yang sederhana di desa, menikmati kebahagiaan sederhana yang datang dari hati yang tulus. Serunting kini lebih bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Meskipun ia masih memiliki kesaktian besar, ia tidak lagi menggunakannya sembarangan. Ia hanya berbicara dengan hati-hati, menjaga agar setiap kata yang dicapkan membawa manfaat dan tidak merugikan siapapun. Kisah Pangeran Serunting, Siti, dan Arya Tebing pun menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat mengenang Pangeran Serunting sebagai sosok yang kuat, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Julukan si pahit lidah tetap melekat pada dirinya. Setiap kali ada yang menyebut nama Serunting, mereka mengingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menghancurkan, tetapi dari kemampuan untuk memperbaiki dan membangun kembali. Legenda ini menjadi pelajaran bagi generasi mendatang tentang pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak.